Haleluya. Ya. Hari ini khotbahnya rada kontroversial Bapak Ibu. Tapi saudara jangan lihat kontroversialnya, tapi saudara harus ngecek semua itu ada dasar ayatnya tidak. Selama ada dasar ayatnya nggak masalah. Justru kadang-kadang kita disingkapkan hal yang baru yang mungkin selama ini kita tidak mengerti. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Ya, pasti. Kenapa? Akan diberkati. Ya, semua orang yang akan diberkati pasti senang. Benar nggak Bapak Ibu? Judul khotbah kita hari ini adalah Awas Mesias dan Nabi palsu. Ya, judulnya apa Bapak Ibu? Awas Mesias dan Nabi palsu. Iya. Seringkali orang Kristen ketika mendengar Mesias palsu, mendengar Nabi palsu, maka mereka mencari di luar sana. Di luar diri kita. Padahal kadang-kadang Mesias palsu itu ada dalam diri kita, ada dalam lingkungan kita. Jadi bukan hanya di lingkungan jemaat Bapak Ibu, bahkan juga pendeta juga bisa. Kok bisa demikian Pak? Iya. Jadi ketika orang berpikiran bahwa oleh kebaikan kita, oleh perbuatan kita, kita menjadi selamat, kita menjadi layak di hadapan Allah, itulah nabi palsu. Kenapa bisa demikian Pak? Karena Mesias itu hanya Tuhan Yesus. Di luar Yesus itu bukan Mesias. Jadi ketika orang bisa mengandalkan dirinya, perbuatannya untuk menjadi benar di hadapan Allah, maka dia telah menjadikan dirinya Mesias palsu. Karena dia merasa aku selamat karena perbuatanku. Aku selamat karena amal baikku. Itu Mesias palsu Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia gak butuh lagi Yesus. Dengan perbuatannya dia bisa selamat. Itu kan Mesias palsu namanya. Dan banyak terjadi dalam gereja. Bahkan orang yang mengajarkannya itu menjadi nabi palsu. Yang memberitakan hal-hal palsu. Karena itulah bagi kita hari ini sadari bahwa Mesias palsu itu sebenarnya sudah ada di gereja. Di antara jemaat bahkan di antara pendeta. Ketika mereka mengajarkan dengan perbuatan baik mereka. Mereka bisa selamat dan berkenan di hadapan Allah. Iya Bapak Ibu. Karena hari ini sadari bahwa juru selamat Mesias hanya Tuhan Yesus. Yang membuat kita selamat dan berkenan di hadapan Bapa kita di surga. Amin. Di luar itu udah palsu itu. Udah palsu itu Bapak Ibu. Apalagi yang mengajarkan. Itu nabi palsu Bapak Ibu. Jadi saudara, orang Kristen gak perlu nyari keluar. Lihat saja di lingkungan saudara sudah langsung menemukan Mesias palsu dan nabi palsu. Iya Bapak Ibu. Kan gawat ya. Kadang-kadang gitu. Kemarin juga saya sudah khotbah juga tentang antikris ya. Banyak kali orang jaga mencari di luar. Padahal ya di gereja banyak. Ketika mereka tidak lagi mengandalkan Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah, disitulah mereka telah menjadi antikris. Karena apa? Hidup orang Kristen harus mengandalkan Tuhan Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin Bapak Ibu. Itulah tanda 66 di tangan kanan dan di dahi. Tangan kanan itu menunjukkan kekuatan, dahi menunjukkan hikmat. Jadi ketika orang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hikmatnya sendiri, itu sudah menjadi antikris. Karena seharusnya orang Kristen mengandalkan Tuhan Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Nah, jadi hari ini kita belajar hal yang luar biasa ya, disingkapkan. Saya berharap orang Kristen siap belajar. Jangan pikiran kita dibekukan, jangan hati kita ditutup ya Bapak Ibu. Kita harus open mind, kita harus terbuka. Kenapa? Karena semua orang Kristen disebut murid. Murid itu harus terbuka pikirannya, siap belajar. Benarkah Bapak Ibu? Karena di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Benar gak Bapak Ibu? Artinya apa? Kita hari ini murid Tuhan. Iya kan? Jadi murid harus siap belajar. Jangan berkata, oh itu sudah pengajaran pendeta saya sejak lama. Enggak Bapak Ibu. Enggak.
Jadi saudara harus terbuka pikirannya untuk mendapatkan hal yang baru. Selama, ada syaratnya juga, selama ada dukungan ayatnya, ada landasan ayatnya. Selama ada dukungan ayatnya, saudara bisa percaya. Amin. Jadi kalau ngarang-ngarang saja, itu bisa kita ragukan ya. Tapi kalau ada dasar ayatnya, kadang-kadang saudara, saya baru tahu. Gitu Bapak Ibu. Oke, kita lihat tentang peringatan Tuhan Yesus tentang nabi palsu di dalam Matius 24 ayat 3 sampai dengan 5, lalu loncat ayat 11 ya. Jadi Tuhan Yesus sudah memperingatkan tentang adanya Mesias palsu dan nabi palsu ya. Kalau sekarang itu banyak hal-hal palsu ya Bapak Ibu ya. Iya. Baju KW super, KW 1, KW 2, cari aja di pasar ular. Ya enggak, perhiasan juga gitu ya, gigi palsu juga ada, ya kan Bapak Ibu, iya banyak hal-hal palsu ya. Jadi karena itu saudara nggak usah merasa aneh ya, iya banyak hal palsu. Oke Bapak Ibu, Matius 24, Matius 24 ayat 3 sampai dengan 5, lalu loncat ayat 11 ya. Ini saya bacakan ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ayat 4-nya. Atau Bapak Ibu deh ayat 4 supaya aktif. 1, 2, 3. Ayat 5 saya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka, mana tadi itu? Dan mereka, mana tadi masih? Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6, ayat 11-nya Bapak Ibu. Loncat ayat 11. Jadi Tuhan Yesus sudah memperingatkan adanya Mesias palsu dan nabi palsu. Jadi ini udah valid ya, karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata demikian, bukan kata pendeta, kata Tuhan Yesus. Ya, cuma kadang-kadang orang Kristen nyari Mesias palsu itu di luar, nyari nabi palsu itu di luar, padahal banyak ada di gereja. Ketika apa? Mengajarkan, ketika mereka merasa bahwa dengan perbuatan baik mereka, amal baik mereka, mereka bisa selamat. Padahal kita selamat dengan Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang merasa dirinya bisa selamat dengan dirinya sendiri, itu artinya dia Mesias palsu. Orang yang mengajarkan dengan perbuatan baik kita bisa selamat, itu nabi palsu. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi gak perlu nyari jauh-jauh di luar sana. Iya Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu bukan selamat karena amal dan perbuatan baiknya. Makanya kalau saudara perhatikan, ketika ada penguburan orang Kristen, tidak ada pendeta yang berkata diterima di sisi Tuhan Yesus sesuai dengan amal perbuatannya. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau ada itu pendetanya besoknya dipecat itu. Kenapa? Karena bukan amal perbuatan kita yang menyelamatkan kita, tapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu baru benar. Amin. Makanya jangan ada orang Kristen merasa bisa selamat dengan perbuatan baiknya. Kadang-kadang tanpa sadar kita atau banyak orang Kristen juga merasa bisa menyelamatkan dirinya. Contoh, ini sering terjadi. Contoh, misalkan masa lalunya gelap, preman, suka meras, kadang-kadang pernah bunuh orang. Lalu dia berkata dalam dirinya sendiri, aku akan bertobat dan aku akan memperbaiki hidupku dengan melayani, dengan kegiatan sosial, dengan jadi pendeta. Itu namanya Mesias palsu. Kenapa? Karena dia merasa dengan perbuatan baiknya dia bisa selamat. Iya Bapak Ibu. Iya, jadi tanpa sadar itu Mesias palsu. Kenapa? Karena kita selamat hanya dengan percaya Tuhan Yesus, bukan dengan amal perbuatan baik kita. Amin. Makanya jangan ada orang Kristen yang berkata demikian ya, ketika masa lalunya demikian gelap,
maka dia merasa bisa memperbaiki masa lalunya dengan amal perbuatannya. Amin. Nah itu. Iya. Bahkan nabi palsu juga mengabarkan bahwa perbuatan baik kita bisa menyelamatkan kita. Iya, nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi sadari hari ini Mesias palsu dan nabi palsu ada di antara jemaat di gereja. Ketika orang Kristen merasa mampu menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baiknya. Amin. Karena itu orang Kristen jangan mengandalkan perbuatan baik kita. Jangan mengandalkan kekudusan kita. Amin Bapak Ibu. Makanya salah ada juga ajaran di luar sana. Aku akan kudus pikiranku, ucapanku, perbuatanku. Orang gak bisa kudus dengan pikirannya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Gak bisa kudus. Kenapa? Yesaya 64 ayat 6 jelas berkata, kesalehanmu, kekudusanmu seperti kain kotor. Bagaimana mungkin orang Kristen bisa berharap kudus di hadapan Allah kalau Allah sendiri melihat dia seperti kain kotor? Amin Bapak Ibu. Ada dasar ayatnya. Makanya orang Kristen jangan menyombongkan perbuatan baiknya. Amin Bapak Ibu. Iya itu dia. Haleluya Bapak Ibu. Iya bahkan juga gampang sebenarnya untuk mendeteksi adanya Mesias palsu. Itu dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Saya nggak ngutip semuanya ya Bapak Ibu. Atau saya kutip lah. Ini 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang cirinya yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Jadi orang yang tidak percaya Yesus telah datang sebagai manusia, saudara langsung gampang berkata, dia ini penyesat. Dia ini antikris. Gampang kan? Jadi saudara gak perlu lihat orang itu serem atau tidak. Punya tanduk atau tidak. Ada ekor atau tidak. Gak ada Bapak Ibu. Gak ada manusia punya tanduk ya Bapak Ibu ya. Gak ada. Amin Bapak Ibu. Gak ada ya. Gak ada. Jadi pokoknya ketika orang tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, manusia, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, saudara langsung berkata, dia ini antikris, dia ini penyesat. Amin. Berdasarkan ayat, bukan kata saya. Oke. Bahkan juga dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 ayat 19, antikris itu berasal dari antara kita. Jadi antara kita siapa? Ya antara jemaat. Dia apa? Di gereja. Jadi asalnya gereja. Jadi orang Kristen gak perlu nyari-nyari di luar. Kan seringkali orang nyari-nyari di luar ya. Padahal apa? Di antara kita. Ini ayat ada yang berkata. Bukan kata saya ya Bapak Ibu ya. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Coba Bu, ditampilkan aja. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. 18 sampai 19. Nah, ya pokoknya itu ya Bapak Ibu ya. Ya ini kata Yohanes. Ya, haleluya. Nah sekarang kita masuk kepada bagian berikutnya. Tanda-tanda mujizat. Nah tanda-tanda mujizat itu sebenarnya tanda-tanda orang Kristen. Jadi orang Kristen tidak perlu mencari mujizat. Ketika kita mencari Yesus, mengejar Yesus, maka otomatis tanda-tanda mujizat melekat pada kita. Jadi kita nggak perlu mencari. Amin Bapak Ibu. Amin. Sama seperti juga ketika orang menang pilkada. Dia perlu nyari rumah enggak? Rumah dinas? Enggak. Dia perlu nyari mobil dinas enggak? Enggak. Kenapa? Karena ketika dia menang pilkada, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, otomatis fasilitas tadi melekat pada dia. Dapat rumah dinas, dapat kendaraan dinas, dapat gaji dan segala macam. Benar enggak Bu? Jadi dia enggak perlu cari rumah dinas, enggak perlu. Dia enggak perlu nyari mobil dinas, enggak perlu. Ketika dia menjabat, otomatis semua fasilitas melekat pada dia. Hal yang sama juga dengan orang Kristen. Kita tidak perlu mencari mujizat, tidak perlu mencari berkat, tidak perlu mencari kesembuhan. Ketika kita mencari Yesus, percaya Yesus, otomatis mujizat itu melekat pada kita, berkat melekat pada kita, kesembuhan melekat pada kita. Gampang ya? Gampang pahamnya kan? Iya, lihat aja pilkada-pilkada. Makanya kenapa orang rebutan menang? Karena ketika dia menang, semua itu akan melekat pada dirinya. Enak kan?
Enak. Jadi kita nggak perlu mencari mujizat ya. Ya, tetapi ya nabi palsu, mesias palsu juga pingin nampilkan juga seperti orang Kristen. Makanya mereka juga melakukan tanda-tanda mujizat. Amin. Makanya kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena apa? Si penyesat itu juga meniru-niru orang Kristen adanya mujizat. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Jadi nggak semua yang terjadi mujizat itu karena Tuhan Yesus. Tapi bisa juga kuasa gelap. Karena kuasa gelap juga mampu melakukan mujizat. Kayak dukun juga. Kan bisa kan? Tapi ada syarat-syaratnya. Ada tumbalnya dan segala macam. Karena itulah hati-hati saja. Tapi saudara nggak perlu anti mujizat. Kenapa? Karena ciri orang Kristen, tanda orang Kristen adanya mujizat. Coba kita buka Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Luar biasa. Jadi kalau ada pendeta yang anti terhadap mujizat, aneh itu Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu, ada pendeta ya. Anti mujizat dia. Dia ngacunya kepada bahwa antikris, penyesat itu juga melakukan mujizat. Dia lupa bahwa tanda-tanda orang percaya juga adanya mujizat. Iya enggak Bapak Ibu? Cuma kita harus selektif. Sama juga seperti yang terang itu adalah Tuhan. Tuhan adalah terang. Benar enggak Bapak Ibu? Tapi iblis juga meniru menjadi malaikat terang. Jadi enggak selalu yang terang itu adalah Tuhan. Bisa aja iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi saudara jangan anti hal yang terang ya. Karena Tuhan adalah terang. Tapi kita harus selektif. Karena bisa saja iblis menyamar sebagai malaikat terang. Oke, sama juga dengan orang Kristen. Tanda-tanda orang Kristen adanya mujizat. Oke, tapi belum tentu yang melakukan mujizat adalah orang Kristen. Bisa aja adalah iblis. Ya kan? Iya. Coba kita lihat Markus 16 ayat 17-18. Saya baca ya Bapak Ibu ya. Ya. Saya ayat 17, Bapak Ibu ayat 18 ya. Supaya kita aktif. Supaya jangan ada yang tidur ya. Karena kalau kita baca ayat gak mungkin tidur ya. Mana mungkin orang tidur baca. Ya walaupun kadang-kadang gak seragam gak apa-apa. Yang penting saudara dengarkan khotbah. Itu aja yang penting bagi saya. Ayat 17 saya baca, nanti Bapak Ibu ayat 18. Demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Stop dulu. Orang-orang Kristen atau orang-orang percaya? Beda gak orang Kristen dengan orang percaya? Beda. Kalau orang Kristen bisa Kristen karena bapak ibunya orang Kristen. Benar gak Bapak Ibu? Iya bisa. Tapi kalau orang percaya pasti orang Kristen. Tapi orang Kristen belum tentu orang percaya. Tapi orang percaya pasti orang Kristen. Cara itu. Karena apa? Orang Kristen bisa saja Kristen karena bapak ibunya Kristen. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Ya, terus saya baca lagi. Mereka akan mengusir setan-setan. Jadi orang Kristen, orang percaya bisa mengusir setan. Makanya kalau ada pendeta yang takut sama setan, dipertanyakan dia itu orang percaya atau tidak. Ini ayat ya. Jadi tanda-tanda orang percaya bisa mengusir setan. Jadi kalau ada pendeta takut sama setan, dipertanyakan dia ini orang percaya nggak ya? Oke, lanjut. Mengusir setan-setan demi namaku, nama Yesus. Jadi kita harus mengusir setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini bahasa roh ya Bapak Ibu ya. Tapi saudara harus juga mengacu ayat 1 Korintus 12. Bahwa bahasa roh itu adalah karunia. Maka bahasa roh tidak semua orang Kristen bisa. Karena itu karunia. Dan karena karunia juga, maka bahasa roh tidak bisa diajar. Kalau bisa diajar itu bukan karunia namanya. Ayat 18 Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jadi bisa memegang ular ya Bapak Ibu ya. Kalau saudara bisa memegang ular, saudara mengendalikan ular. Amin. Sedangkan dalam Kejadian dinubuatkan Allah bahwa ular makan debu tanah.
Debu tanah itu apa? Orang berdosa. Orang berdosa karena tidak punya lagi Roh Kudus. Kenapa tidak punya Roh Kudus? Roh Kudus tidak mau tinggal pada orang berdosa. Karena kekudusan tidak mungkin bersatu dengan dosa. Amin Bapak Ibu. Jadi orang nubuat Allah bahwa debu tanah makanannya ular, artinya orang berdosa bisa dimakan ular. Kalau orang Kristen bukan lagi dimakan ular, tapi bisa megang ular, artinya orang Kristen bukan lagi orang berdosa di hadapan Allah. Karena apa? Kita nggak dimakan ular, tapi kita megang ular. Kalau saudara bisa megang ular, saudara berkuasa atas ular. Benar nggak? Kalau saudara nggak berkuasa atas ular, saudara pegang ular, saudara dipatok, Bapak Ibu. Bisa mati saudara kan? Tapi kalau saudara dikatakan bisa megang ular, artinya saudara berkuasa atas ular. Tapi jangan cari gara-gara. Oke? Oh, ayat ada berkata orang percaya bisa megang ular. Saya akan cari sarang ular. Di mana sarang ular? Ke kebun binatang banyak ular. Aku pegangi kepala. Mati saudara. Mati ya. Tapi kalau saudara misalkan lagi jalan di hutan, dipatok ular, saudara nggak apa-apa. Seperti juga Rasul Paulus dipatok ular, dia juga tidak mati. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, Paulus demikian. Dilanjutkan lagi. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini juga, jangan disengaja. Baygon itu rasanya apa? Strawberry, coba aku minum. Mati saudara. Tapi kalau sengaja saudara diracun orang, saudara tidak mempan. Saudara tidak celaka. Amin. Kalau diracun orang ya, nggak sengaja ya. Tapi jangan saudara cobain, baygon rasanya apa. Nah, saudara mati ya. Jadi jangan cobai ya, sama seperti Tuhan Yesus juga. Walaupun ada ayat yang berkata, malaikat akan menatang kakinya ketika loncat tidak terantuk kepada batu. Tapi Tuhan Yesus juga tidak mau mencobai dengan meloncat dari bubungan bait Allah. Benar gak Bapak Ibu? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus berkata kan, iya walaupun ada malaikat akan menjaga kita, tapi jangan dicobai. Amin. Sama juga ketika jalan, nyebrang jalan, lihat kiri kanan. Jangan asal nyelonong boy, ditabrak mobil saudara. Iya ya, karena apa? Ya itu, jangan coba Tuhan Allahmu. Jadi jangan, aku pasti akan dilindungi Tuhan. Aku nyebrang jalan tanpa lihat kiri kanan. Tabrak mati saudara. Gepeng saudara. Benar gak? Ya misalkan ada niat-niat jahat orang, saudara tidak akan mengalami bahaya celaka. Amin Bapak Ibu. Lanjutkan lagi. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bukan mati ya, sembuh ya. Jadi saudara tumpangkan tangan juga bisa. Khususnya orang tua numpangkan tangan pada anaknya. Doain anakku, anak sehat, anak cerdas di sekolah, bisa juara, bisa pintar. Nah gitu ya. Dan saya terapkan itu Bapak Ibu. Saya dengan istri menerapkan. Jadi setiap hari anak saya sebelum berangkat sekolah, ketok kamar kita dulu, minta didoain. Awalnya saya paksa, kamu berangkat sekolah harus kami doain dulu. Nah, gitu Bapak. Awalnya terpaksa, tapi setelah itu menjadi kebiasaan, nggak perlu lagi kita suruh, dia pasti ngetok kamar sebelum berangkat sekolah. Kan mantap kan? Jadi awalnya memang harus dipaksa Bapak. Tapi setelah itu menjadi kebiasaan, ya udah jalan sendiri. Makanya setiap pagi istri saya doain anak saya untuk berangkat sekolah. Setiap malam bagian saya doain dia sebelum tidur. Jadi anak saya dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Jadi bagus hasilnya Bapak Ibu. Buktinya dia barusan lulus bulan Juli yang lalu. Wisuda di Kanada. Bagian komputer AI. Lulusan terbaik di Kanada. Tuh kan mantap kan. Summa cum laude. Saudara tahu arti summa cum laude? A semua nilainya, nggak ada B-nya, kan mantap kan? Itu lebih pintar dari dosen tuh Bapak. Loh, kok bisa Pak lebih pintar dari dosen? Iya, kalau dosen kan spesialis. Coba, misalkan dosen ngajar kan cuma satu mata kuliah kan? Misalkan matematika aja, misalkan fisika aja, misalkan biologi aja, kan ada spesialisasinya. Sedangkan mahasiswa ke semua belajar dan dia bisa A semua, artinya lebih pintar dari dosen. Karena dosen kan cuma spesialisasi kan? Ya kan satu mata kuliah kan? Ya kan matematika saja, biologi saja, fisika saja. Lah kalau ada mahasiswa yang bisa A semua, dia lebih pintar dari seluruh dosen. Kenapa? Dosen itu cuma satu bagian aja dia kuasai. Benar gak? Iya dong, logikanya kan gitu kan? Lah iya, jadi wah mantap. Kenapa? Karena doa. Jadi saudara juga bisa berharap demikian. Ya, anak-anak kita menjadi anak sehat, anak yang cerdas. Amin Bapak Ibu. Summa cum laude loh Bapak Ibu. A semua. Wow.
Tanpa cacat itu mantap. Iya, tapi kadang-kadang kalau anak terlalu pintar juga perlu didoain. Loh, kenapa sih Pak? Jadi kalau terlalu pintar juga kadang-kadang dia nggak bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena dianggap orang lain itu terlalu bodoh, terlalu lamban gitu Pak. Makanya kadang-kadang orang terlalu pintar itu teamworknya kurang. Ya, gitu ya. Kadang-kadang lagi ya kalau kerja sama kan dia kan harus teman-temannya juga kan, teman-temannya ada kontribusi kan. Lah kalau dia terlalu pintar dia nganggap teman itu bodoh. Bagusan aku kerja sendiri, teman-temannya dicantumkan namanya saja gitu Pak. Dan itu terjadi ketika anak saya masih di Indonesia. Jadi ketika teamwork dia saja yang kerja, teman-temannya tinggal ditulisin aja nama-namanya. Jadi kadang-kadang gitu, kadang-kadang kalau terlalu pintar juga ya nggak bisa jadi manajer ya, nggak bisa jadi direktur. Kenapa? Manajer itu kan harus mendelegasikan pekerjaannya ke orang lain kan, harus mempercayakan orang lain kan. Lah kalau seandainya dia nggak percaya orang, bisa nggak terjadi delegasi? Nggak bisa jadi manajer, nggak bisa apalagi jadi direktur kan. Makanya perlu didoakan bisa kerjasama sama orang supaya Pak mantap. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya itu dia. Kadang-kadang ada aja gitu ya. lanjut lagi. Iya. Karena itu orang Kristen jangan gampang tersesat dengan tanda-tanda mujizat ya Bapak Ibu ya. Walaupun tanda-tanda orang Kristen juga bisa melakukan mujizat. Oke. Lanjut lagi Bapak Ibu. Sekarang tentang ajaran palsu. Agar lebih tersamar maka Mesias atau Nabi palsu itu tampil dengan ajaran sesat yang tersamar. Jadi ajaran yang tersamar. Mereka mengajarkan bahwa mengandalkan perbuatan baik manusia, bukan lagi anugerah Tuhan Yesus. Jadi ketika ada pendeta mengajarkan bahwa kita bisa baik dengan perbuatan kita, bisa selamat dengan perbuatan baik kita, itu ajaran sesat. Karena apa? Kita benar, kita baik hanya dengan percaya Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kalau orang di luar sana benar, mereka kan benar karena perbuatan baik mereka kan. Makanya ketika mereka mati juga, apa dikatakan imam mereka? Diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatan dia kan. Benar kan Bapak Ibu kan? Jadi mengacu kepada amal perbuatan. Kenapa? Mereka nggak punya Yesus. Waduh. Mereka gak punya Yesus Bapak Ibu. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Makanya mereka ngandalkan perbuatan mereka. Sedangkan kita orang Kristen punya Yesus. Ketika kita percaya Yesus, maka kita menjadi benar di hadapan Bapa yang di surga. Amin. Nah kadang-kadang orang yang percaya anugerah atau grace itu kadang-kadang dituduh hyper grace. Jadi terlalu berlebihan, anugerahnya berlebihan ya Bapak Ibu ya. Seakan-akan kita nggak ada yang kita perbuat. Ada ya Bapak Ibu ya. Cuma ada bedanya. Nanti kita akan sampai kepada bedanya itu ya. Ya, jadi seringkali orang Kristen itu dituduh yang anugerah itu hyper grace. Seakan-akan kita tidak perlu berbuat sesuatu. Perlu. Cuma bedanya posisinya. Seringkali kalau yang mengandalkan perbuatan itu, perbuatan baik itu di depan, itu sebagai syarat. Tapi orang Kristen, perbuatan baik kita adalah buah. Ketika kita sudah benar, maka hendaklah kita berbuat baik. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan artinya kita melepaskan perbuatan baik, tidak. Tapi tempatkan perbuatan baik sebagai buah, bukan sebagai syarat. Ya, saudara paham? Nanti saya jelaskan lagi ya. Apa sih beda buah dengan syarat ya? Oke, lanjutkan lagi. Mereka mengajarkan orang Kristen harus melakukan hukum Taurat agar benar di hadapan Allah. Ini sesat ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita melakukan hukum Taurat untuk menjadi benar di hadapan Allah, maka kita telah menjadi Mesias bagi diri kita sendiri. Dan inilah Mesias palsu. Jadi orang Kristen tidak bisa menjadi selamat dengan perbuatan baiknya. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Tapi orang Kristen harus berbuat baik. Tapi itu bukan sebagai syarat, tapi sebagai buah. Oke, ya. Dan itu ditegur keras oleh Rasul Paulus. Iya, Rasul Paulus menegur keras ketika orang mencari kebenaran dengan melakukan hukum Taurat, dengan mengandalkan perbuatan baiknya. Dan itu dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 4. Galatia. Wow, luar biasa. Saya mendorong Bapak Ibu untuk mempelajari kitab Galatia ya. Di sini banyak singkapan tentang anugerah dan hukum Taurat.
Kenapa sih Pak kitab Galatia ini spesial Pak? Bukan karena karetnya 2 Bapak, bukan. Tapi banyak sekali penjelasan tentang anugerah dan hukum Taurat. Kenapa pada kitab Galatia ini banyak sekali penjelasan tentang anugerah dan hukum Taurat? Karena pada saat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus, saat itu banyak orang Galatia disesatkan oleh ajaran-ajaran guru-guru orang Yahudi yang datang ke Galatia, yang berkata bahwa kamu selamat harus juga melakukan hukum Taurat yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Gitu Bapak Ibu. Padahal kita selamat kita karena percaya kepada Yesus. Amin. Nah, itulah sebabnya kitab Galatia itu banyak Paulus bahas tentang perbandingan hukum Taurat dan anugerah. Jadi ketika saudara mempelajari kitab Galatia, saudara makin mengerti apa itu hukum Taurat, apa itu anugerah. Saya sarankan saudara membaca kitab Galatia ya. Iya, Galatia ini luar biasa nih kitab Galatia. Lebih dari kitab yang lain menurut saya. Menurut saya orang Kristen wajib membaca kitab Galatia ya. Wajib. Ya, wajib. Karena itu singkapkan banyak sekali. Luar biasa ya. Nih sekarang kita lihat Galatia 5 ayat 4 ya. Ini lihat teguran Paulus yang keras. Saya bacakan bagi kita Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus. Wow. Jadi orang Kristen bisa lepas dari Kristus. Bagaimana caranya Pak? Kok bisa terjadi? Lanjutkan. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Tuh, lepas dari Kristus. Gawat itu. Orang Kristen lepas dari Kristus. Bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. Coba Bu, King James Version, King James. No effect. Wow. Jadi Kristus no effect, tidak berdampak bagi kita. Wow, Galatia 5 ayat 4. Tuh, no efeknya Bu. Tuh, lihat Bu. No efek. Jadi Kristus tidak berdampak bagi kita. Artinya apa? Keselamatan Yesus tidak berdampak bagi orang Kristen. Kesembuhan Yesus tidak berdampak bagi orang Kristen. Berkat Yesus tidak berdampak. Kan gawat itu. Kenapa bisa terjadi demikian? Ketika orang berusaha benar dengan melakukan hukum Taurat. Ketika orang berusaha benar dengan mengandalkan kebaikannya. Kata ayat, bukan kata saya. Makanya baca ayat ini. Pendeta juga baca ya. Bukan kata saya, kata ayat. Mungkin saudara nggak pernah baca ayat ini ya. Nah, itu kan. Iya. Jadi gawat kan? Kenapa? Karena ketika orang merasa bisa selamat dengan perbuatan baiknya, dengan mengandalkan hukum Taurat, maka mereka merasa nggak perlu lagi Tuhan Yesus. Iya, itu yang terjadi pada masa Tuhan Yesus. Saudara tahu ahli Taurat, Farisi nggak merasa butuh Yesus. Kenapa? Karena mereka merasa aku telah benar dengan melakukan hukum Taurat. Itu ahli Taurat. Makanya nggak ada orang ahli Taurat, Farisi yang datang kepada Yesus. Karena apa? Mereka sudah merasa benar. Dan sekarang ini banyak orang Kristen demikian. Dengan perbuatan baiknya. Dengan amal baiknya. Mereka merasa aku tidak butuh Yesus. Aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Nah, inilah Mesias palsu. Karena Mesias cuma satu, Tuhan Yesus. Ketika orang bisa mengandalkan dirinya untuk bisa selamat. Mereka inilah Mesias palsu. Gak perlu cari di luar sana. Lihat aja di gereja. Paham Bapak Ibu? Dan pendeta yang mengajarkan bahwa kita dengan berbuat baik bisa selamat, bisa berkenan di hadapan Allah, itulah nabi palsu. Karena pengajaran, nabi itu pengajaran, mengajarkan. Jadi orang yang mengajarkan, kayak pendeta mengajarkan kebenaran bahwa kita bisa benar dengan perbuatan baik kita, mereka itulah nabi palsu. Jadi gak perlu nyari di luar sana. Paham Bapak Ibu? Ya, oke ya. Jadi kebenaran kita hanya dengan percaya Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan baik kita. Demikian juga kita selamat hanya percaya Yesus, bukan karena perbuatan baik kita. Amin. Kalau saudara masih mengandalkan diri saudara, kebaikan saudara, saudara menjadi Mesias palsu. Dan ketika mengajarkan kepada orang lain, saudara menjadi nabi palsu. Gitu ya. Oh, gitu tuh Pak. Iya. Kasihan ya Bapak Ibu ya. Itu. Oke, jadi Rasul Paulus berkata demikian. Kita lepas dari Kristus ketika kita mengandalkan kebenaran dengan melakukan hukum Taurat. Atau dengan kata lain, ketika orang mengandalkan perbuatan baiknya untuk menjadi benar. Amin. Iya kan? Kata ayat, bukan kata saya. Bahkan bahasa Inggris berkata no effect. Nggak berdampak. Tuh, keras itu Bapak Ibu.
Keras itu. Jadi gawat ya kalau Kristus tidak berdampak bagi hidup orang Kristen kan. Tuh gawat ya. Nah jadi sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi Kristus telah menggenapi hukum Taurat, maka kebenaran kita bukan lagi dengan melakukan hukum Taurat, tapi dengan percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Amin. Nah itu dikatakan Roma 10 ayat 4. Ada ayatnya juga, jadi ada dukungan ayat. Cuma kadang-kadang nggak dibaca pendeta, nggak dibaca orang Kristen ya. Padahal ada ayat-ayat pendukungnya ya. Nah, jadi karena itulah orang Kristen benar dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Iya. Lalu hukum Taurat itu apakah tetap harus dilakukan oleh orang Kristen? Nah, ini pertanyaan yang $1 juta ya. Apa hukum Taurat tetap harus dilakukan oleh orang Kristen? Tetap dilakukan, tetap. Tetapi bukan sebagai syarat, tetapi sebagai buah. Maksudnya apa Pak? Nih saya tunjukkan contohnya ya. Jadi orang Kristen tidak bisa berkata, Tuhan aku tidak berzina, aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, maka aku menjadi benar di hadapan-Mu ya Tuhan ya. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Iya, kita nggak bisa mengandalkan perbuatan baik kita melakukan hukum Taurat untuk menjadi benar di hadapan Allah. Tapi kita benar dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Tapi walaupun demikian, kita tetap melakukan hukum Taurat. Sebagai buah. Buah maksudnya apa Pak? Ya kita sudah benar dengan percaya Yesus, maka hendaklah kita jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Jadi tetap kita lakukan hukum Taurat. Tapi bukan sebagai syarat di depan, tapi sebagai buah di belakang. Salah lihat bedanya? Oh gitu tuh Pak. Jadi salah juga jika ada pendeta yang mengajar bahwa orang Kristen tidak lagi menghidupi melakukan hukum Taurat. Salah ya. Tetapi taruh pada posisi yang benar. Hukum Taurat bukan kita lakukan sebagai syarat untuk kita benar, tapi kita lakukan karena kita telah dibenarkan oleh Yesus. Paham ya? Lihat bedanya ya. Sama juga seperti gini Bapak Ibu. Orang kan kerjakan untuk bisa hidup kan? Benar gak Bapak Ibu? Orang kerja supaya dapat nafkah, bisa beli makanan, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan segala macam kan. Orang bekerja agar bisa hidup nyaman lah. Tapi bagi anak orang kaya, bekerja bukan untuk hidup. Kenapa? Dia sudah mendapatkan semuanya. Benar gak? Tapi dia bekerja untuk apa? Mengembangkan usaha bapaknya. Ya kan? Agar dia bekerja, agar berkenan kepada bapaknya. Karena apa? Dia bukan lagi bekerja untuk nyari hidup. Udah dia punya semua. Mobil sudah punya, rumah sudah punya. Makanya motivasi orang kaya dengan orang yang sedang bekerja itu beda. Ya kan? Orang yang sedang menengah ke bawah bekerja untuk hidup. Agar dia punya uang, agar bisa dia beli makanan, agar dia bisa beli rumah, agar dia bisa beli kendaraan dan segala kebutuhannya. Tapi anak orang kaya tidak. Dia bekerja bukan untuk hidup. Karena dia sudah punya semua. Benar gak Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan kehidupan orang Kristen. Orang Kristen melakukan hukum Taurat bukan untuk benar. Karena kita sudah benar. Tapi kita orang benar. Maka hendaklah kita melakukan kebenaran. Lihat bedanya ya. Makin terbuka saudara ya. Oh iya gitu ya kan. Mantap ya Bapak Ibu ya. Nah ada lagi kesalahan Bapak Ibu. Ketika jemaat ada berdosa, seringkali pendeta semakin banyak mengkhotbahkan hukum Taurat. Iya Bapak, itu salah. Itu sebagai ibarat memberi bensin kepada api Bapak Ibu. Semakin berkobar apinya ya. Kok bisa Pak? Bukankah hukum Taurat itu membuat orang menjadi terikat Pak? Sehingga orang tidak melakukan banyak dosa Pak dengan mengkhotbahkan hukum Taurat. Tidak. Karena apa? Kita harus berdasarkan ayat, bukan logika manusia. Apa kata ayat? Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 56. 1 Kor. Jadi dasarnya ayat, bukan ngarang-ngarangnya saya. 1 Korintus 15 ayat 56. Ini seringkali dibaca oleh orang Kristen tapi sepenggal, cuma depannya doang. 1 Korintus 15 ayat 56. Nah, ini saya bacakan ya, utuh ya. Ini utuh. Seringkali orang Kristen cuma sepenggal, cuma depannya doang. Nih saya bacakan ya. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa. Biasanya orang Kristen berhenti stop. Langsung stop. Sengat maut ialah dosa. Padahal ada lanjutannya.
Baca ayat itu lengkap. Hai orang Kristen. Lanjutannya, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Atau kuasa iblis adalah hukum Taurat. Loh, ternyata kuasa iblis adalah hukum Taurat. Kok bisa Pak? Kuasa iblis adalah hukum Taurat Pak. Nah itu dia. Seringkali gak dimengerti oleh Kristen ini. Karena bacanya cuma sepenggal. Sengat maut ya dosa. Amin Pak. Kok bisa Pak hukum Taurat itu adalah senjatanya iblis Pak? Kuasanya iblis Pak. Kenapa? Karena hukum Taurat dipakai oleh iblis untuk mendakwa manusia. Inilah senjatanya dia. Ibarat di pengadilan ya. Maaf ini jaksa maaf ya. Ini sebagai contoh. Saudara harusnya sukacita. Kenapa? Saya pakai sebagai contoh. Jaksa menuntut terdakwa. Dasarnya apa? KUHP, ayat-ayat, hukum-hukum, Pak Hakim yang mulia, dia telah mencuri dan saat mencuri dia juga membunuh pemilik rumah. Nah, jadi dasarnya KUHP, maka layak dia dipenjara 20 tahun. Jadi si jaksa menuntut si terdakwa berdasarkan KUHP, kitab hukum pidana Bapak. Benar, ada dasarnya. Hal yang sama juga dengan iblis. Kenapa tuduhan dakwaan iblis diterima oleh Allah? Karena iblis menggunakan hukum Taurat. Ada dasarnya. Pak, Allah Bapa yang mulia, dia telah mencuri, dia telah membunuh, dia telah mengini milik sesamanya, dia telah melanggar hukum Taurat, maka dia layak untuk dikutuk, dia layak untuk dihukum. Dan Allah menerima dakwaan itu. Kenapa? Karena itu firman-Nya. Hukum Taurat itu Allah yang menurunkan. Makanya dakwaan iblis diterima oleh Allah. Maka manusia yang melanggar hukum Taurat dihukum Allah. Jadi ada dasarnya. Makanya hukum Taurat itu menjadi kuasa iblis. Dipakai oleh iblis untuk mendakwa manusia. Paham Bapak Ibu? Oh gitu toh Pak. Jadi berdasarkan hukum. Jadi Allah itu ngerti hukum. Bapak Ibu sama seperti di pengadilan. Jadi jaksa nggak asal, oh aku sentimen kepada terdakwa, hukum aja mati dia. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Harus ada dasar hukum yang telah dilanggar oleh si terdakwa. Hal yang sama juga dalam kerajaan surga. Allah menerima dakwaan iblis karena ada dasar hukum Taurat yang dipakai oleh iblis. Makanya kuasa dosa, kuasa iblis adalah hukum Taurat. Ini menjadi senjatanya iblis. Paham? Makanya ketika ada jemaat yang berdosa, dikhotbahkan semakin banyak hukum Taurat, semakin kayak dosa itu makin berkobar. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, saya ambil ilustrasi yang gampang deh, supaya saudara itu klik. Misalkan di depan saya ini ada jalan raya, oke? Di depan saya ada jalan raya. Saudara bayangkan ada jalan raya ya, oke. Lalu saya parkir di jalan ini. Parkir. Bisa didenda polisi enggak? Selama tidak ada rambu, saya bisa parkir semalaman. Benar enggak Bapak? Tapi kalau besoknya tiba-tiba di sini berdiri tanda dilarang stop, dilarang parkir, saya berhenti sini, saya bisa ditilang oleh polisi. Kenapa? Ada hukum sekarang yang melarang saya berhenti atau parkir. Selama tidak ada rambu ini, saya bisa parkir semalaman. Benar enggak Bapak Ibu? Benar enggak? Iya. Jadi selama ada hukum baru bisa terjadi pelanggaran, baru terjadi hukuman. Tapi selama tidak ada hukum, nggak bisa saya didakwa. Hal yang sama juga dengan hukum Taurat. Selama bisa hukum Taurat itu ada, maka Allah akan memperhitungkan itu. Dakwaan iblis akan diterima. Memang benar. Tapi ketika hukum Taurat itu telah digenapi oleh Tuhan Yesus, maka orang di dalam Yesus tidak bisa lagi didakwa oleh iblis. Nggak ada lagi hukum yang kita langgar. Sudah digenapi Tuhan Yesus. Makanya di dalam Yesus kita dibebaskan dari hukuman. Paham Bapak Ibu? Oh gitu toh Pak. Jadi paham ya, klik ya. Jadi Alkitab itu bisa dimengerti oleh logika Bapak Ibu. Makanya ada ayat yang berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu. Makanya orang Kristen juga harus menggunakan akal budi. Karena firman Tuhan bisa dimengerti secara logika. Jangan logika kita ditinggalkan di rumah. Jadi saudara bisa mengkritisasi pendeta jika khotbahnya menyimpang. Oh itu gak ada ayatnya Pak. Itu gak ada dasar ayatnya Pak. Saudara bisa berkata demikian. Asal ada dasar ayat yang saudara katakan. Jangan asal. Saya sentimen sama pendeta jelek itu khotbah. Gak bisa gitu Bapak Ibu. Gak bisa. Tapi Pak
sesuai dengan ayat ini Pak, kayaknya tadi kurang tepat khotbah Pak. Saudara bisa kuat itu. Kenapa? Dasar kita adalah Alkitab, firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah iya, jadi gitu Bapak Ibu. Iya ya. Dan iblis tahu hal itu, makanya mendakwa manusia juga berdasarkan firman Tuhan. Sama juga seperti ketika mencoba Tuhan Yesus. Emangnya iblis asal-asalan mencoba Yesus? Enggak. Ada tertulis kan? Selalu iblis berkata, ada tertulis. Jadi dasarnya firman Tuhan. Iblis itu mendakwa berdasarkan firman Tuhan. Mencoba berdasarkan firman Tuhan. Hal yang sama juga mendakwa manusia berdasarkan firman Tuhan. Oke Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan yang kita langgar. Maka itu ketika didakwa oleh iblis, Allah Bapa menerima. Ya benar, memang benar. Paham ya? Nah, jadi yang mendakwa itu adalah iblis. Tapi nggak tahu gimana banyak orang Kristen berpikir bahwa yang mendakwa dosa-dosa kesalahan kita adalah Roh Kudus. Enggak ya. Roh Kudus itu penolong dan penghibur ya. Enggak mungkin sekaligus juga pendakwa ya. Enggak ya. Enggak. Yang pendakwa itu si iblis. Itu dikatakan di dalam Wahyu 12 ayat 10. Amin Bapak Ibu. Iya, pendakwa itu adalah iblis. Siang dan malam di depan Allah mendakwa kita. Oke Bapak Ibu. Wahyu 12 ayat 10. Lalu sekarang Pak, iblis masih di depan Allah enggak untuk mendakwa manusia? Tidak. Karena iblis telah dilempar ke bumi. Lalu iblis bagaimana Pak mendakwa manusia? Langsung datang ke hadapan manusia. Dan itulah dikatakan Petrus. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi sekarang wujudnya iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Maksudnya apa sih Pak seperti singa yang mengaum-ngaum? Singa yang mengaum itu dalam perjanjian lama dikatakan gambaran raja yang marah, gambaran Allah yang marah. Jadi iblis menggoda manusia dengan menunjukkan seolah-olah Allah masih marah kepada manusia. Ketika manusia percaya bahwa Allah masih marah, maka mereka akan lari menjauh dari Allah. Dan ketika manusia menjauh dari Allah, itulah saatnya dia lemah, itulah saatnya manusia tidak punya perlindungan, itulah saatnya iblis menelan kita. Itu maksud ayat itu Bapak Ibu, oke? Jadi karena itulah saudara harus menyadari Allah tidak lagi marah kepada kita, maka tetaplah di hadapan Allah, tetaplah dalam hadirat Allah. Selama kita dalam hadirat Allah, kita dilindungi oleh Allah. Dan saat kita dilindungi oleh Allah, maka iblis tidak bisa menelan kita. Paham Bapak Ibu? Tapi ketika saudara percaya bahwa Allah marah kepada kita pasti takut, kita pasti kabur. Dan pada saat kabur itulah perlindungan Allah lepas dari kita. Saat itulah iblis bisa menelan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah iya. Makanya juga anak-anak, ketika dimarahi oleh orang tuamu, jangan kabur dari rumah. Mati kamu nanti. Di luar kamu gak bisa makan. Gak punya duit kamu. Tinggal di mana? Mati kamu. Makanya ketika orang tua marah, tetaplah percaya orang tuamu mengasihi engkau. Tetap di rumah, maka engkau akan tetap terpelihara sempurna. Hal yang sama juga dengan Allah. Ketika saudara melakukan dosa, percayalah Allah tetap mengasihi kita. Maka tetaplah dalam hadiratnya agar perlindungan Allah, berkat Allah tetap ada dalam hidup kita. Kalau tidak, kita di luar lari sana, iblis akan menerkam kita, menelan kita. Paham Bapak Ibu? Itulah makna ayat itu. Paham ya? Iya, makanya kalau ada anak yang kabur dari rumah itu bodoh itu. Iya kan dia belum bisa apa-apa. Belum punya duit, belum bisa cari makan, belum segala macam. Di luar dia mau makan apa? Tinggal di mana? Itu kan bingung kan? Makanya bodoh kalau anak yang kabur dari rumah. Bodoh juga orang Kristen yang kabur dari Allah. Sama itu Bapak Ibu. Sama ya. Makanya jangan ya, jangan. Jadi ya Tuhan Yesus sekarang yang ada di sebelahnya Allah untuk selalu membela kita ya. Kalau dulu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, iblis ada di depan Allah untuk mendakwa manusia. Tapi setelah kenaikan Yesus ke surga, mati dan naik ke surga, Tuhan Yesus selalu membela kita. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi makanya mantap. Haleluya. Jadi hukum Taurat itu mendatangkan murka Allah. Kenapa ketika orang di dalam hukum Taurat Allah murka? Karena ketika kita hidup di dalam hukum Taurat, mau gak mau Allah akan menilai kita berdasarkan perbuatan kita. Iya Bapak Ibu. Iya, ketika kita orang Kristen,
ngotot tetap di bawah hukum Taurat, hidup di bawah hukum Taurat, maka mau nggak mau Allah menilai kita berdasarkan perbuatan kita. Dan ketika menilai perbuatan kita, pasti kita banyak dosanya, banyak salahnya. Dan ketika banyak salahnya, maka murka Allah akan bangkit. Iya Bapak Ibu, iya. Dan itu dikatakan Roma 4 ayat 15. Haleluya. Udah berapa menit Bu khotbah saya Bu? Hah? Udah 1 jam? Aduh, gak kerasa ya. Ini mujizat Bapak Ibu. Ketika saya khotbah, gak kerasa saya capek 1 jam berdiri. Tapi kalau di bangku, cuma sebentar aja saya kayak capek gitu. Makanya kadang-kadang ayo kita bangkit berdiri. Kadang-kadang saya gak ikut berdiri. Capek saya. Tapi kalau di mimbar, sejam aja gak kerasa. Kayaknya baru 15 menit gitu. Luar biasa ya. Ya Bu, tanggung ini. Soalnya ini banyak hal yang kontroversial ini. Perlu. Roma 4 ayat 15 nih. Saya bacakan ya. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Maksudnya apa sih Pak? Nih saya jelaskan. Semua dosa itu mengacu kepada pelanggaran hukum Taurat. Saya tanya, saya tes saja, mencuri itu dosa enggak? Kenapa? Ada larangan dalam hukum Taurat, jangan mencuri. Membunuh itu dosa enggak? Dosa, karena ada larangan jangan membunuh. Benar enggak Boy? Berzina itu dosa? Dosa Pak, karena ada larangan jangan berzina. Mengingini milik sesama, dosa enggak? Dosa, karena ada larangan jangan mengingini milik sesama manusia. Benar enggak Boy? Lah iya. Jadi semua dosa itu mengacu kepada pelanggaran hukum Taurat. Coba kalau saudara bayangkan, hukum Taurat ini tidak ada lagi. Ada pelanggaran lagi enggak? Enggak ada. Makanya ayat itu berkata, ya, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Lah iya, karena hukum Tauratnya enggak ada. Enggak ada yang dilanggar lagi. Tuh kan. Jadi saudara paham ini kan. Nah, karena semua dosa itu mengacu kepada pelanggaran hukum Taurat. Mencuri, larang mencuri, jarang membunuh, jarang berzina. Itu semua larang hukum Taurat kan. Iya. Jadi semua dosa itu karena apa? Melanggar hukum Taurat. Kalau hukum Tauratnya tidak ada atau digenapi oleh Yesus, maka enggak ada lagi. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu tetap ada, tapi bagi orang Kristen tidak berlaku. Kenapa? Karena Yesus telah membayar di atas kayu salib. Itulah sebabnya selama kita di dalam Yesus, maka hukum Taurat itu tidak berlaku untuk menghakimi hidup kita. Amin Bapak. Kira-kira seperti gimana Pak? Kok saya nggak ngerti Pak? Hukum Taurat ada tapi tidak berlaku bagi kita. Gini contohnya. Orang kreditan KPR rumah itu banyak kan Bapak ke bank kan? Banyak kan? Banyak nggak Bapak? Banyak orang yang kredit rumah kan, KPR kan, ya kan, kredit pemilikan rumah ya kan, KPR, ya banyak kan. Tapi kalau saudara lunas membayar KPR saudara, ada kewajiban lagi membayar nggak? Tidak, bahkan sudah ada tanda lunasnya, tanda kepemilikan rumah. Tapi bagi orang yang belum lunas, wajib membayar cicilan KPR. Benar nggak? Hal yang sama juga dalam kerohanian. Yesus telah melunasi hukum Taurat bagi kita dengan mati di kayu salib. Maka selama kita dalam Yesus, nggak ada lagi kewajiban kita melakukan hukum Taurat untuk menjadi benar di hadapan Allah. Tapi bagi orang yang tidak percaya Yesus, mereka wajib melakukan hukum Taurat. Paham Bapak Ibu? Jadi itu bedanya. Hukum Taurat itu tetap ada, tapi bagi orang Kristen tidak berlaku karena Yesus telah menggenapinya bagi kita. Menggantikan kita. Tapi bagi orang yang tidak percaya Yesus, hukum Taurat itu akan tetap menuntut mereka. Paham Bapak Ibu? Nah itulah kira-kira. Ya. Oh gitu tuh Pak. Ngerti saya sekarang. Iya. Saya harus menjelaskannya dengan membawa kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Sebesar klik gitu ya. Oh iya KPR kan orang bisa, ya ada yang bisa lunas, ada yang belum. Yang belum lunas ya harus tetap mencicil, wajib kan. Tapi bagi yang udah lunas gak perlu lagi. Kita sudah dilunasi oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Makanya kehidupan orang Kristen tidak lagi harus melakukan hukum Taurat untuk menjadi benar di hadapan Allah. Tapi cukup percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Paham Bapak Ibu? Tuh gitu dia. Lanjut. Jadi ini ada lagi. Ini Rasul Paulus murka kepada jemaat di Galatia Bapak Ibu. Saudara kalau pelajari ini, wah saudara akan disingkapkan rahasia yang luar biasa ya. Makanya saya dorong orang Kristen untuk mempelajari kitab Galatia.
Pelajari kitab Galatia. Itu luar biasa. Nih Galatia 3 yang kita baca ya. Orang Galatia disebut bodoh oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Bodoh. Orang Kristen juga akan bodoh kalau juga tidak percaya. Ya Bapak Ibu ya. Ya kalau tidak mengerti. Ya, Galatia 3 ayat 1 sampai 5. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, saya ayat 3, Bapak Ibu 4, saya ayat 5. Gantian kita ya, saya ganjil, Bapak Ibu genap ya. Ya agak lewat sedikit Bu khotbahnya. Aduh, nanti saya potong ini supaya nggak terlalu panjang. Ya saya nggak pingin khotbah terlalu panjang sebenarnya Bapak Ibu. Cuma ini ajarannya kalau kepotong nggak bisa full nanti diterima, bisa salah pengertian ya. Ya oke Bapak. Kenapa saya harus nggak terlalu panjang Bapak Ibu? Karena nggak semua orang punya pulsa yang banyak di handphonenya. Jadi nggak bisa nonton lama-lama gitu. Saya juga harus paham ya. Nggak semua orang pulsanya banyak ya. Ya kan kalau nonton kan harus ada pulsa kan? Iya dong. Nggak ada gratisan ya Bapak Ibu. Iya. Ya Galatia 3. Ya Galatia 3 ayat 1 sampai 5 ya, saya mulai ayat 1 nanti ayat 2 Bapak Ibu. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nah harusnya saudara harus curiga sini. Kenapa Paulus marah banget kepada orang Galatia ya. Sampai dibodoh-bodohin gitu Bapak Ibu ya. Untung bukan ada Rocky Gerung. Kalau ada Rocky Gerung, dungu kamu, dungu. Dungu kamu. Lanjut ya, Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat 2 Bapak Ibu. Ya, jadi lihat Rasul Paulus memperbandingkan orang hukum Taurat dengan Injil ya, atau anugerah ya. Iya. Jadi Galatia itu banyak kayak gitu memperbandingkan hukum Taurat dengan Injil atau anugerah ya. Makanya ketika kita membaca Galatia, kita disingkapkan. Oke, ayat 3-nya Bu. Adakah kamu sebodoh itu? Bodohnya 2 kali udah disebut. Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ayat 4 Bapak Ibu. Ayat 5 saya. Jadi bagaimanakah sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Lihat, diperbandingkan hukum Taurat dengan Injil Bapak Ibu. Makanya ketika membaca Galatia kita tahu perbandingan antara hukum Taurat dengan Injil. Jadi saudara makin mengerti gitu Bapak Ibu ya. Gampangannya gimana sih Pak hukum Taurat dengan Injil? Gini Bapak Ibu. Hukum Taurat itu ketika manusia didorong untuk mengadakan perbuatan baiknya. Jadi manusia yang melakukan. Kenapa? Karena hukum Taurat itu isinya manusia yang berbuat. Jangan berzina, jangan membunuh. Ya kan semua manusia kan. Jadi isi hukum Taurat adalah perbuatan manusia. Oke. Jadi orang Kristen yang mengadakan perbuatannya itu tanpa sadar mereka telah hidup dalam hukum Taurat. Tetapi ketika orang Kristen hidup mengandalkan Tuhan Yesus, kebaikan Yesus, ketaatan Yesus, itulah kita hidup di dalam roh. Paham Bapak Ibu? Itu gampangannya. Oke. Nah, ketika kita mengandalkan roh, di saat itulah orang Kristen bisa menghasilkan buah roh. Bisa menghasilkan karunia roh. Oke, Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita tidak mengandalkan roh, maka di saat itulah perbuatan daging. Dan itulah ketika orang mengandalkan perbuatan baiknya. Jadi cepat atau lambat ketika orang mengandalkan perbuatan baiknya, mereka akan mengandalkan perbuatan daging. Gampang kan? Gampang. Itu aja Bapak Ibu. Jadi saudara bisa menilai diri saudara dan orang lain. Apakah orang itu dipimpin oleh roh, apakah orang itu hidup dalam hukum Taurat. Perhatikan apakah hidupnya mengandalkan kebaikannya atau mengandalkan kebaikan Tuhan di dalam dirinya. Paham? Gampang kan? Gampang. Nggak perlu rumit-rumit. Ya oke Bapak Ibu ya. Bahkan Rasul Paulus mengutuk. Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Coba Bapak Ibu. Dan ketika kita mengandalkan roh Bapak Ibu, banyak mujizat. Karena mujizat itu Tuhan yang mengerjakan kan. Lah iya. Tapi ketika kita yang mengerjakan, mengandalkan perbuatan baik kita di dalam hukum Taurat, saudara tidak akan pernah mengalami mujizat.
Enggak kan? Ya, sekarang lihat Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Ya, saya bacakan ayat 6, Bapak Ibu ayat 7, 8 baru 9. Ya, saya mulai. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Injil lain. Itulah hiduplah hukum Taurat, Injil lain. Ayat 7 Bapak Ibu. Iya. Iya. Ayat 8 saya. Tetapi sekalipun kamu atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Tuh, Rasul Paulus sampai mengutuk, ada 2 kali. Iya. Terus Bapak Ibu ayat. Seperti yang telah kami katakan dulu, sekarang jadi ketika orang hidup dalam hukum Taurat, Rasul Paulus mengutuk saudara. Itu bukan kata saya, kata ayat. Baca ini pendeta. Bukan kata saya. Amin. Terkutuk. Tuh. Jadi bukan main-main. Bukan lagi bodoh-bodoh. Bukan lagi dungu-dungu. Bahkan terkutuk Bapak Ibu. Tuh kan gawat kan. Makanya orang Kristen harus perhatian ayat ini. Dikutuk nanti saudara. Iya Bapak Ibu kan. Gawat kan. Iya makanya mari orang Kristen hiduplah mengandalkan anugerah Tuhan saja. Bukan mengandalkan perbuatan baik kita. Kalau orang di luar sana yang menolak Yesus, benar mereka mengandalkan perbuatan baik mereka. Karena mereka tidak punya Yesus. Tapi orang Kristen yang punya Yesus, andalkanlah perbuatan Yesus dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Saya simpulkan. Orang Kristen harus mengacu kepada ayat Alkitab. Bukan khotbah pendeta. Kalau berdasarkan khotbah pendeta saudara nanti bingung. Pendeta A berkhotbah gini, pendeta B berkhotbah gini, pendeta C bingung saudara. Mana yang benar Pak? Lah iya. Tapi andalkanlah ke Alkitab, ayat-ayat, maka saudara akan berdasarkan kebenaran Allah. Lanjut lagi. Mesias atau Nabi palsu bisa tampil menipu dengan tanda-tanda mujizat. Orang Kristen memang punya ciri tanda mujizat. Tetapi tidak semua orang yang ada tanda mujizat adalah orang Kristen. Ya, jadi ciri orang Kristen ada tanda mujizat, tapi tidak semua orang yang punya tanda mujizat adalah orang Kristen, orang percaya. Amin. Lanjut ke yang ketiga, ajaran palsu terlihat ketika orang didorong mengandalkan perbuatan baik manusia, bukan lagi perbuatan-perbuatan besar Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini saudara belajar apa itu Mesias palsu, apa itu nabi palsu, dan ternyata di dalam gereja bisa ada Mesias palsu dan nabi palsu. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita.